Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kita pada acara sosialisasi KKNDR pada tahun ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang terhormat para wakil rektor, para kepala biro, para dekan, para dosen pembimbing KKNDR, rekan-rekan LP2M, PTIPD, LPM, dan kawan-kawan KKP atau ketua kelompok KKN DR yang saya hormati dan juga saya banggakan, termasuk juga kawan-kawan para peserta KKN yang berada di berbagai daerah, baik yang ada di wilayah Jawa Barat maupun juga yang ada di luar Jawa Barat, di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya atau Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan juga Bali, termasuk juga kawan-kawan yang ada di luar negeri, di Malaysia, dan Patani atau Thailand Selatan. Semua kawan-kawan yang sudah mendaftar ikut KKNDR, tentu saja kami haturkan terima kasih atas keikutsertaannya dalam rangka sama-sama melaksanakan hajat akademik melalui KKNDR 2020 ini. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya sebelumnya menyampaikan bahwa KKNDR kali ini akan diikuti oleh 5.494 mahasiswa. Terdiri dari 378 ketua kelompok, 126 dosen pembimbing, dan 5 orang koordinator dosen pembimbing, serta didampingi oleh sejumlah tim ahli dari LP2M, dari PTIPD, LPM, dan berbagai komponen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang turut memonitor jalannya KKNDR yang berangkat dari rumah, yang memberikan kontribusi di daerah RT dan RW-nya masing-masing, yang tentu saja daerahnya tersebar di berbagai daerah dan provinsi, serta bahkan luar negeri. Semoga KKN kali ini akan berlangsung secara lancar, tertib, dan bermanfaat. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini tentu kami ingin menyampaikan ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya yang luar biasa kepada kita, meski di musim COVID-19 kita masih bisa melaksanakan aktivitas, memanfaatkan situasi dan mengisi situasi dengan berbagai upaya
untuk tetap bisa menjalankan tugas kita sebagai akademisi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kawan-kawan sekalian, kita memang prihatin bahwa kondisi kali ini tidak berada di dalam kondisi normal seperti biasa. Kita berada di rumah. Kita berada di dalam keterbatasan. Kita berada di dalam keunggungan. Dan itu bagian dari pengorbanan sekaligus juga perjuangan kita untuk berikhtiar agar kita mudah-mudahan terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Walaupun demikian, tentu saja dengan kemajuan teknologi, dengan media yang kita miliki, alhamdulillah kita masih bisa akan melaksanakan dan sudah melaksanakan berbagai aktivitas pembelajaran, perkuliahan, berbagai tugas bimbingan, berbagai tugas keseharian kita di kampus yang biasanya kita kerjakan, kita bisa melaksanakannya dari rumah. Maka sebagai bagian dari tugas akademik, KKN yang semula kita akan laksanakan dengan KKN normal, dengan berbagai variasi model yang sudah kami siapkan. Namun karena ada COVID-19 ini, kita akan beradaptasi dengan pemanfaatan situasi dan media yang ada, yaitu dengan cara melaksanakan KKN dari rumah. Kawan-kawan sekalian, ketika kita di rumah, maka kita belajar untuk tidak hanya menggali teori-teori dari buku. Kita juga belajar di sekitar kita. Belajar kepada tetangga kita. Belajar kepada orang-orang yang mungkin sudah biasa kita kenal. Kalau KKN biasanya diadakan di daerah orang lain, maka dengan adanya COVID-19 ini, kita terkondisikan untuk mengabdi dan belajar di tengah-tengah lingkungan rumah kita bersama tetangga-tetangga kita. Kawan-kawan sekalian, kehadiran kita sebagai warga kampus yang biasa belajar dari para dosen di kelas-kelas, saatnya kini kita sama-sama untuk mengaplikasikan hasil pembelajaran kita dengan cara mengkaji dan juga menelaah apa yang terjadi di sekitar rumah kita. Pelajaran yang sangat berharga ini tentu bisa disinergikan dengan situasi yang ada. Kita tidak dipaksa untuk jauh karena kita masih ada di zona-zona yang berbeda. Memang sekarang ini ada zona hijau, tapi masih ada zona biru, zona kuning, bahkan juga masih ada zona merah. Oleh karena itu, maka kawan-kawan sekalian, dengan adanya KKNDR atau KKN dari rumah ini, pada dasarnya kedatangan program KKNDR ini merupakan pemberian makna, pemberian arti. Aktivitas yang kawan-kawan lakukan dari rumah atau di sekitar rumah kawan-kawan menjadi dimaknai melaksanakan KKN. Tentu tidak asal KKN, karena KKN dari rumah ini atau KKN daerah yang diedarkan oleh surat edaran Direktur Jenderal Kementerian Agama, yang kemudian juga
diperkuat oleh edaran dari Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan juga berlaku untuk berbagai kampus PTKIN, PTKIS di seluruh Indonesia, maka KKNDR ini merupakan salah satu langkah kita untuk berdhamma bakti pada lingkungan kita. Memang ketika KKNDR ini dicoba digulirkan, sempat terjadi dinamika di tengah kita. Ada yang banyak bertanya kepada kami, apa gerangan KKNDR ini? Itu kami maknai dan kami apresiasi sebagai wujud dari keingintahuan kawan-kawan untuk mengetahui lebih cepat, untuk mengetahui lebih banyak tentang KKNDR ini. Namun, mohon maaf, kami sudah mengagendakan bahwa untuk penjelasan dari juknis yang tertulis, ketika kawan-kawan mendaftar, kemudian juga dapatkan juknis, penjelasannya mungkin baru kali ini kita dapatkan kesempatan untuk kemudian kita sama-sama mempelajari KKNDR ini. KKNDR yang juknisnya sudah kawan-kawan terima jauh-jauh hari, dan boleh jadi kawan-kawan sudah mendiskusikannya. Apapun yang tertulis, boleh jadi belum semuanya termaknai atau terpahami. Boleh jadi di sana-sini masih ada bolong-bolong yang menimbulkan pertanyaan. Maka dengan adanya acara sosialisasi ini, tentu diharapkan berbagai pertanyaan itu sedikit demi sedikit dapat kita samakan, dapat kita kikis, dapat kita sama-sama jelaskan kemana arah KKNDR ini. Juknisnya memang sudah kawan-kawan pelajari, dan ketika ada juknis itu sudah kawan-kawan cermati bersama, maka dengan adanya penjelasan kali ini kita akan menguraikan apa yang ada di balik atau yang tidak mungkin tersurat di dalam juknis itu. Kawan-kawan sekalian, kehadiran juknis KKNDR yang sudah beredar di tengah kawan-kawan untuk melaksanakan KKNDR, tentu saja harapannya KKNDR dengan adanya juknis itu bisa dilaksanakan secara tertib, secara terarah, secara terminij, dan juga mudah-mudahan juga terukur. Oleh karena itu, juknis yang kawan-kawan sudah telaah atau sudah kawan-kawan baca, ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk memperkaya apa yang tertulis, kemudian kita sama-sama memperkaya hazanah itu untuk bisa kemudian lebih jelas mengamalkannya. Kawan-kawan sekalian, bahwa juknis yang sudah ada itu adalah produk dari kajian bersama di LP2M dan juga melibatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Ada sejumlah pertimbangan kenapa juknis itu muncul dengan sebutan KKNDR Sisdamas. KKN dari rumah berbasis pemberdayaan masyarakat. Pertama, bahwa
Juknis tersebut sangat mempertimbangkan kewaspadaan, sangat mempertimbangkan aspek kesehatan, keselamatan pembimbing, keselamatan kita, keselamatan juga kawan-kawan peserta sekalian. Karena kita berhadapan dalam situasi COVID-19 yang kita tidak tahu dan kita tidak melihat bagaimana kemungkinan terjadi kalau misalnya virus COVID-19 ini datang kepada kita saat kita ber-KKN di lapangan tanpa kita peduli misalnya akan bahaya itu. Maka dengan KKN di rumah paling tidak ada usaha untuk memperkecil, untuk mengantisipasi bahaya itu. Karena di rumah insya Allah atau di sekitar rumah yang kita tahu, yang sudah kita kenal orang-orangnya, insya Allah kedudukan mereka akan lebih terpantau ketimbang kita berhubungan dengan orang-orang baru dan orang-orang yang sebelumnya tidak kita kenal. Kemudian juga Juknis itu juga mempertimbangkan aspek dari keselamatan, dalam arti kalau kita memaksakan untuk KKN seperti normal dalam waktu-waktu seperti ini, maka ada kerentanan di mana daerah yang dijadikan lokasi dimungkinkan juga akan sulit menerima kita karena kekhawatiran. Maka keselamatan bagi kita, bagi pelaksana, bagi dosen pembimbing, maupun juga bagi warga masyarakat, itu juga menjadi concern kita bersama. Hal lain juga bahwa pertimbangannya adalah KKN ini memperhatikan aspek keberlangsungan. Ketika alhamdulillah berbagai kegiatan pembelajaran, berbagai kegiatan ujian, bimbingan bisa dilaksanakan melalui kuliah online, melalui daring, maka layaknya bagian dari proses akademik yang bermuatan pengabdian juga kita memanfaatkan media-media yang ada untuk berkoordinasi satu sama lain. Walaupun jauh antara dosen pembimbing dengan peserta, atau mungkin peserta satu dengan peserta yang lain, akan tetapi dengan media yang ada bisa terhubungkan informasi sekaligus juga pesan-pesan yang disampaikan. Maka dengan keberlangsungan kegiatan akademik ini diharapkan KKN di masa COVID ini akan tetap berjalan, sehingga kawan-kawan proses akademiknya tidak terhambat dengan COVID yang entah kapan ini akan berakhir. Kawan-kawan tentu ingin dan memiliki target kapan masing-masing menyelesaikan studi. Kawan-kawan kapan akan melaksanakan studi lanjut. Tentu saja apabila ini kita tidak laksanakan dengan upaya istihad menyahuti edaran dirjen, maka akan ada waktu yang terbuang. Maka dengan KKNDR ini, insya Allah upaya keberlangsungan akademik melalui
program KKN ini akan masih bisa berjalan. Kawan-kawan sekalian, ada juga aspek yang dipertimbangkan ketika Juknis ini dilahirkan, yaitu pada aspek kebermanfaatan. KKNDR ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa, yaitu seperti saya sebutkan tadi, yaitu waktu tetap bisa berjalan sesuai dengan kalender yang biasanya berjalan. KKN kita insya Allah pada tanggal 25 Juli sampai 31 Agustus. Kemudian juga ini juga akan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, di mana kawan-kawan berasal merasa bahwa masyarakat juga diberi kontribusi oleh kawan-kawan yang memang berasal dari lingkungannya. Kalau biasanya memang KKN itu disentralkan di satu kabupaten tertentu, maka kali ini ada hikmahnya juga bahwa asal kawan-kawan, daerah kawan-kawan masing-masing sekarang ini menjadi sentra dari pengabdian masing-masing. Oleh karena itu, kontribusi yang ketiga yaitu diharapkan bisa juga bermanfaat bagi lembaga, bagi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan KKN ini mudah-mudahan bisa terasakan bahwa sivitas akademikanya sekarang sedang gebyar melaksanakan pengabdian di berbagai RT, di berbagai RW yang melingkupi seluruh atau berbagai daerah dan provinsi, bahkan juga di mancanegara. Efek yang sangat luas ini mudah-mudahan bisa kawan-kawan tumbuh kembangkan, di mana dimotori oleh kawan-kawan sebagai KKP dan nanti ditumbuh kembangkan juga di kelompoknya masing-masing. Kawan-kawan sekalian, ada juga bahwa KKNDR ini dirancang memang untuk melakukan pengabdian, pembelajaran. Tidak hanya mengabdi tapi juga belajar. Karena di dalam istilah KKN itu ada huruf K yang bermakna kuliah. Oleh karena itu, sajian di dalam Juknis ini juga memuat aspek-aspek yang sifatnya pembelajaran. Nanti kawan-kawan akan mendapatkan penjelasan tentang siklus atau tahapan, di mana 1 dan 2 itu lebih kepada aspek pembelajarannya. Kemudian, untuk melaksanakan ini, tentu saja kita berharap bahwa KKNDR ini bisa berjalan sesuai dengan koridor. Kita memiliki waktu yang relatif panjang. Pendaftaran bulan April dan nanti akan diteruskan dengan sosialisasi. Kemudian juga ada masa jeda untuk kawan-kawan internalisasi berbagai Juknis dan berbagai arahan-arahan dari para pihak mengenai bagaimana KKNDR ini terancang. Dan kawan-kawan ada kesempatan sebelum memulainya, yaitu untuk latihan, untuk melakukan pendekatan, sehingga pas nanti tanggal 25 Juli kawan-kawan sudah menjadi matang. Sehingga waktu yang panjang ini tentu saja merupakan kesempatan berharga untuk bisa
mendalami dan kemudian juga menyimak ongoing proses mengenai konsep, mengenai tata cara, mengenai petunjuk tentang KKNDR ini. Insya Allah, kawan-kawan KKP dan para peserta tidak hanya akan berkutat dengan aktivitas masing-masing saja, melainkan juga ada didampingi oleh para dosen pembimbing. Di atas dosen pembimbing ada koordinator dosen pembimbing, dan kemudian di atasnya juga ada tim yang memang menggodok tentang KKNDR ini. Dan tentu saja para pemangku kebijakan juga turut serta memonitor bagaimana jalannya KKNDR di lapangan. Kawan-kawan sekalian, selanjutnya dapat saya kemukakan bahwa KKNDR ini memang memiliki sifat, dan sifatnya ini dari aspek subjek memang bersifat individual. Jadi masing-masing rumah atau masing-masing subjek atau peserta berangkat dari rumah atau lingkungan rumah masing-masing. Namun walaupun individual, tetap terkoordinasi di dalam satu kelompok, di mana kawan-kawan hadir sebagai ketua kelompoknya yang nanti akan mengkoordinir dan mengkoordinasi satuan-satuan peserta, menampung, kemudian juga menyalurkan, mengolah, menyalurkan, kemudian juga mendiskusikan berbagai hal di antara teman-teman sekelompok. Pengelompokannya sendiri memang berbeda-beda jurusan. Jenis kelaminnya juga berbeda, dan daerah-daerahnya berbeda. Itu dimaksudkan agar kawan-kawan memiliki hazanah lebih leluasa untuk saling berbagi pengalaman, berbagi wawasan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Meski dalam konteks dari rumah, tapi cakrawala kawan-kawan dengan beragamnya keanggotaan di kelompok itu, kawan-kawan bisa berbagi pengalaman satu sama lain dengan peserta yang lain. Dan itu dimoderasi atau dimoderatori oleh KKP, oleh ketua kelompok. Ya, termasuk nanti kawan-kawan ketika berhubungan dengan dosen pembimbing, maka kawan-kawan bisa menampung berbagai pandangan, menampung berbagai pertanyaan, menampung berbagai kabar untuk kemudian nanti dimasukkan atau disampaikan kepada dosen pembimbing masing-masing. Sehingga koordinasi seperti itu menjadikan KKN ini berpeluang menjadi haya hasanah. Meskipun kawan-kawan ada di rumah, meskipun kawan-kawan KKN di lingkungan RT atau RW-nya masing-masing, yang tentu saja memiliki kekhasan. Ada yang di gunung, ada yang di lembah, ada yang di pantai, ada yang di kota, ada yang di kota metropolitan, bahkan ada yang di luar negeri. Itu bisa jadi satu kelompok, dan kawan-kawan bisa bertukar pikiran tentang pengalaman-pengalaman dan sekaligus juga analisa-analisa situasi yang berkembang. Maka dengan adanya seperti itu, saya berharap KKNDR ini tetap tidak mengurangi kualitas
dan kemanfaatan dari makna kuliah kerja nyata. Karena kawan-kawan justru akan menjadi banyak pengalaman dengan beragamnya keanggotaan di kelompok. Kawan-kawan belajar dari lingkungan, berkontribusi bagi lingkungan. Kawan-kawan juga bisa kemudian berdiskusi dengan teman satu kelompok dari daerah lain. Kemudian kawan-kawan sekalian, bahwa kenapa kemudian yang menjadi lokasinya adalah lokasi daerah rumah. Memang ada alasan bahwa daerah rumah adalah daerah yang barangkali sudah diketahui keamanannya. Kawan-kawan sudah beberapa bulan ini ada di rumah, maka situasinya sudah terbaca. Berbeda dengan lingkungan baru, atau kalau misalnya kita mendatangi tempat yang baru, terpisah dari rumah, dalam suasana COVID seperti ini, yang ditatangi juga curiga, yang kita yang mendatangi juga nggak enak rasa, karena khawatir siapa membawa virus tidak kelihatan. Oleh karena itu, adanya KKN dari rumah ini tentu saja dari aspek kewaspadaan itu menjadi bagian penting untuk kita sama-sama perhitungkan. Selain kita juga tentu saja memiliki pertanyaan, mumpung ada saatnya kita lama-lama di rumah, maka kemumpungan itu juga kita manfaatkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Maka KKN ini juga disetting untuk kemudian mengutamakan daerah yang ada di sekitar rumah. Kemudian KKN dari rumah ini juga mengantisipasi, karena proses di daerah satu dengan daerah yang lain, pergerakan dari PSBB-nya maupun juga tingkat bahayanya berbeda-beda, sehingga kita juga belum bisa memberikan tugas kepada dosen pembimbing masing-masing untuk mengunjungi dan memonitor secara langsung ke tempat-tempat tertentu, sehingga KKN di rumah ini pemantauannya melalui daring dan melalui item-item yang lain. Sementara untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan resiko-resiko apabila misalnya dikonsentrasikan dalam tempat tertentu, itu juga mengandung beberapa antisipasi yang harus disiapkan, yaitu dalam bimbingan, di mana para pembimbing tidak mungkin untuk datang. Maka apabila antisipasi ini kita dahulukan dan kawan-kawan KKN-nya berada di lingkungan masing-masing, insya Allah itu akan mengantisipasi berbagai-bagai kemungkinan-kemungkinan yang insya Allah membawa kepada kemaslahatan. Kemudian KKN dari rumah ini juga diharapkan nanti akan menyampaikan atau menggali, mensolusi, sekaligus juga mengedepankan atau mengungkapkan berbagai program-program yang akan dilakukan oleh kawan-kawan. Orang sering bilang bahwa
mahasiswa adalah agen sosial change atau agen perubahan. Agen perubahan di tengah masyarakat saat ini, maka dengan adanya analisa situasi, kemudian juga permasalahan apa, potensi apa, kebutuhan apa, lalu kemudian juga program-programnya terrealisasi, kemudian juga dievaluasi bersama, maka kawan-kawan sudah mencintai lingkungan dan daerah rumahnya masing-masing. Di dalam Juknis itu juga disampaikan tentang bagaimana tahapan-tahapan tentang KKN ini dilaksanakan. Dan lebih lanjut mengenai Juknis ini, kawan-kawan tentu sudah menyimak video-video dari tim LP2M untuk persiapan KKNDR. Sudah disampaikan atau kawan-kawan menyimak dari uraiannya Bapak Muhammad Asro. Kemudian juga mengenai tahapan dibahas lebih lanjut oleh Bapak Haji Rohmanul Aziz. Kemudian pasca KKN itu sendiri, apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan, itu dibahas oleh Pak Yadi Hadiansyah, MAG. Selanjutnya mengenai aspek mutu dari KKN ini. KKN dari rumah ini tetap memperhatikan mutu. Itu dibahas oleh Bapak Dr. Haji Ramdhani Wahyu Sururi, MAG, MSI. Mungkin kawan-kawan juga ada yang bingung karena kebiasaan tidaklah sama. Ada yang mungkin sudah akrab dengan masyarakat sekitar, ada juga yang mungkin juga orang rumahan yang kurang komunikasi dengan masyarakat sekitar. Maka untuk penjelasan bagaimana kita berkomunikasi baik melalui virtual maupun sosial langsung, kawan-kawan tentu sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Haji Enjang ASMSI MAG. Beliau adalah pakar komunikasi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan mengenai kebijakan dari KKNDR atau KKN yang kita laksanakan pada tahun ini, insya Allah kebijakan makronya atau akademiknya sudah disampaikan oleh Pak Wakil Rektor 1 Profesor Dr. Haji Rosihon Anwar MAG, dan kebijakan teknisnya disampaikan oleh Ketua LP2M Bapak Dr. Husnul Kodim MAG. Dengan demikian, berbagai kebutuhan untuk Juknis yang kita harapkan mendapatkan lebih dari sekedar yang tertulis, nampaknya sudah tersaji dalam sejumlah rekaman-rekaman yang ada. Kami sengaja merekamnya biar kawan-kawan bisa memutar kembali apa yang tersampaikan pada saat sosialisasi ini kapanpun dan dimanapun, serta kawan-kawan bisa mengatur kemampuan, daya jangkau, daya jelajah dari kuota masing-masing. Akhirnya KKNDR ini tentu diharapkan juga memiliki output atau tagihan. Tagihan untuk KKNDR ini adalah laporan masing-masing individu. Dan laporan-laporan individu itu nanti digabungkan menjadi laporan kelompok
yang disusun dalam sebuah draft naskah bunga rampai yang kawan-kawan KKP adalah pelaku untuk mengkodifikasi atau menyusunnya menjadi tersusun dari keanggotaan kawan-kawan, kemudian dibentuk dalam sebuah buku bunga rampai. Lalu kalau sudah disetting seperti itu, kawan-kawan serahkan kepada dosen pembimbing. Nanti dosen pembimbing akan membantu untuk mengedit, sekaligus juga memberi pengantar, dan nanti ditilai oleh dosen pembimbing, sekaligus nanti dosen pembimbing menyerahkannya ke LP2M, dan LP2M insya Allah akan membantu untuk proses publikasi, baik itu legalisasinya dalam bentuk ISBN, dalam bentuk HKI, dijilid, dan juga yang lainnya. Sehingga nanti kawan-kawan output dari KKN ini juga menghasilkan karya yang tersertifikasi dan juga dibaca oleh banyak pihak. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu juga penjaminan mutu bahwa apa yang dilakukan oleh kawan-kawan, karena nanti tercross check di samping dibaca oleh dosen pembimbing, tapi juga karena terpublikasi itu juga akan dibaca oleh berbagai pihak. Maka ini juga bagian dari alat penjaminan mutu kita terhadap KKNDR ini. Memang KKNDR ini relatif sederhana. Justifikasi atas apakah yang kawan-kawan lakukan, dan itu yang kawan-kawan programkan, yang kawan-kawan ikuti alurnya di rumah masing-masing. Tetapi tentu saja karena ada polanya yang ada di Juknis ini, maka kawan-kawan juga mengerjakannya dengan keseriusan dan tentu saja dengan nanti aspek pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kami sangat berharap kepada kawan-kawan semua bisa melaksanakan KKN ini mudah-mudahan dengan lancar, diberi kekuatan, kesehatan, dan juga dihindarkan dari berbagai kendala yang berarti. Sekaligus juga ini KKNDR ini karena semangatnya merupakan semangat KKN Merdeka yang kini sedang diwacanakan di masa depan untuk ditumbuh kembangkan sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Agama, untuk kemudian ke depan ini belajar banyak dikembangkan melalui kampus Merdeka, kemudian juga KKN Merdeka, termasuk juga KKNDR ini pada dasarnya bernapaskan KKN Merdeka seperti ini dalam koridor-koridor yang tentu saja disiapkan alat ukur dan juga alat pemandunya. Semoga keterlibatan kawan-kawan dalam KKNDR ini, mobil khusus sebagai ketua kelompok, bisa memberikan warna dan manfaat lebih kepada kawan-kawan peserta yang lainnya, sekaligus juga para peserta yang lain bisa juga menjadi bersemangat untuk sama-sama kita melaksanakan, dan pada waktunya kawan-kawan bisa memanfaatkan momen ini sebagai momen yang bergairah,
kemudian juga momen-momen yang penuh menebar kemanfaatan. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, termasuk juga boleh jadi ada kekurangan-kekurangan di dalam juknis, tapi kekurangan-kekurangan itu tentu saja karena sesuai dengan tiada gading yang tak retak, maka kekurangannya adalah kesempatan bagi kita untuk sama-sama menyempurnakannya. Termasuk juga marilah kita sama-sama menjadi bagian dari solusi dan kita menghindarkan diri dari berbagai masalah dengan cara problem solving. Demikian, mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.